Oleh perspektifnya Pak, kalau Anda melihat tingkat sinkronisasi antara program pemerintah pusat dengan program dari Kota Bogor sendiri, mungkin dimulai dari katakanlah yang sedang Ya, berjalan, Koperasi Desa Merah Putih, makan bergizi gratis, dan juga yang pasti ya. kan Bogor ini juga penataan ruangnya sangat berkaitan juga dengan Ibu Kota DKI Jakarta, sinkronisasi kolaborasinya seperti apa? Silakan Pak Dedi. Iya, terima kasih Mbak Dina. Jadi yang pertama tentu kami tidak lepas area Bogor itu masuk dalam aglomerasi Jabodetabek. Nah, tentu kami harus menyelaraskan, menyesuaikan dengan misalnya tingkat layanan publik ya di bidang transportasi. Makanya kami berterima kasih kepada Gubernur DKI, Gubernur Daerah Khusus Jakarta sekarang, yang sudah berkenan untuk menyambungkan Jakarta itu sampai dengan ke Bogor. Kami harus berterima kasih kenapa? Karena ini memudahkan masyarakat untuk mengakses ke Jakarta. Kenapa? Karena hampir 23% masyarakat Kota Bogor itu bekerja di lingkungan Jabodetabek. Nah, dengan sistem transportasi yang kemudian harusnya terintegrasi antara Jakarta dengan wilayah sekitar, itu paling tidak memudahkan masyarakat untuk bermobilisasi. Jadi tidak perlu semua masyarakat menggunakan kendaraan pribadi. Dan akhirnya apa? Kalau kemudian sistem transportasinya dengan tingkat layanan yang sama, maka Jakarta nggak akan dipenuhi lagi oleh mobil-mobil pribadi yang masuk ke Jakarta. Nah, inilah sebetulnya keinginan kita semua, bagaimana konsistensi pemerintah pusat menyelesaikan sistem transportasi yang sudah dirancang sebelumnya, termasuk LRT, termasuk tadi ya Transjakarta, kemudian bagaimana nanti konektivitas antara Bogor dengan wilayah sekitar dengan penyelesaian jalan tol itu menjadi bahasan yang kami lakukan agar ada kesinambungan dan juga ada semacam kelanjutan ya, yang pasti dari semua kebijakan di bidang transportasi dan juga mobilisasi masyarakat. Nah, yang kemudian yang kedua, kami ingin juga ada semacam terobosan-terobosan yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat. Terutama kan beberapa waktu yang lalu sejak tahun 2019 pemerintah Kota Bogor sudah menyerahkan aset terminal Baranang Siang kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, yang sampai dengan sekarang proses pembangunannya belum ada kejelasan. Jadi kami tentu berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama misalnya terminal Baranang Siang ini bisa dibangun representatif dan menjadi hub atau paling tidak menjadi transit oriented development bagi sistem transportasi publik di wilayah Jabodetabek. Kemudian juga kami sudah menyiapkan lahan yang pada saat lalu itu diminta oleh Kementerian Perhubungan juga, yaitu bakal stoplet Sukaresmi, ya luasnya 1,6 hektar. Nah, apabila stoplet Sukaresmi ini kemudian ada kejelasan tentang pembangunannya, maka tidak semua masyarakat yang dari arah Sukabumi, dari arah Cianjur, kemudian kalau mau ke Jakarta naik kereta itu harus masuk sampai jantung Kota Bogor di alun-alun. Nah, termasuk juga dari wilayah barat Kota Bogor, dari Lewiliang, dari Jasinga, dari Dermaga, mereka bisa memanfaatkan stasiun Sukaresmi sebagai stasiun antara yang mempermudah masyarakat mengakses ibu kota tanpa harus naik kendaraan pribadi. Belum lagi misalnya bagaimana pemerintah pusat ya dalam hal ini memastikan misalnya kegiatan pembangunan sistem untuk instalasi pengelolaan air limbah, dan bagaimana kerjasama antara pemerintah Kota Bogor dengan pemerintah Jakarta itu dalam rangka mengantisipasi banjir. Nah, ini masih terus kami lakukan sebagai bagian dari langkah-langkah yang harus terus dikomunikasikan antar wilayah, antar daerah, memastikan kerjasama ini bisa berlangsung, dan ujung-ujungnya adalah bagaimana masyarakat bisa merasakan apa yang pemerintah daerah kolaborasikan dan sinergikan ini semata-mata adalah untuk memperbaiki, meningkatkan, serta memastikan bahwa semua konsep pembangunan ini tidak terpisah-pisah tapi terintegrasi, dan ujung-ujungnya masyarakat akan merasakan nilai positifnya. Oke.